Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rio Rivaldi, NIM 223265, program studi Manajemen MSDM, kelas RA8, semester 6, dosen pengampu Bapak Ade Faisal Maftuhi, SEMM. Video ini diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Produktivitas dengan dosen Bapak pengampu Bapak Ade Faisal Maftuhi, SEMM. Semoga video ini bermanfaat bagi yang nonton. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan pertama, yaitu produktivitas, definisi produktivitas, tugas dan penilaian. Latar belakangnya yaitu produktivitas merupakan faktor kunci dalam ekonomi, bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Produktivitas kehidupan memungkinkan perusahaan atau individu menghasilkan output maksimal dengan input minimal, meningkatkan efisiensi, daya asing, dan perubahan ekonomi. Kemudian produktivitas, itu adalah perbandingan antara output, hasil, dan input sumber daya. Contohnya jumlah barang yang dihasilkan per jam kerja. Selanjutnya itu ada jenis-jenis produktivitas. Yang pertama itu ada tenaga kerja, yang kedua ada modal output, yang kedua itu ada jenis-jenis produktivitas. Yang pertama itu ada tenaga kerja, ada modal, total, dan persiapan. Yang selanjutnya itu ada tugas produktivitas. Tugas produktivitas itu ada 4. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi, yang kedua ada meningkatkan kualitas, yang ketiga ada meningkatkan jumlah produksi, yang keempat ada mengurangi biaya efisiensi. Yang selanjutnya itu ada penilaian produktivitas. Dalam penilaian itu ada jumlah produk, waktu produksi, biaya produksi, kualitas produk, pelanggan atau produk. Baik, selanjutnya yaitu pertemuan kedua dengan tema ekivalensi persyaratan untuk membandingkan perusahaan. Membandingkan perusahaan adalah aktivitas penting dalam bisnis dan keuangan untuk evaluasi kinerja, investasi atau penilaian pasar. Ekivalensi persyaratan memaksimalkan standar yang setara dalam perbandingan sehingga hasilnya adil dan valid. Pengertian ekivalensi persyaratan. Ekivalensi persyaratan adalah penerapan standar yang serta dalam memilih dan mengukur data untuk membandingkan perusahaan. Tujuannya adalah memastikan perbandingan adil dan relevan dengan menggunakan indikator periode waktu dan metodologi yang konsisten. Selanjutnya ada konteks penerapan. Yang pertama itu ada standar kinerja, yang kedua ada regulasi dan kepatuhan, yang ketiga ada sertifikasi dan akreditasi, yang keempat ada pengadaan dan tender, yang kelima ada analisis keuangan. Yang selanjutnya itu ada tujuan evaluasi. Tujuannya itu untuk menghasilkan perbandingan yang adil dan bebas distorsi. Dan yang kedua ada memastikan keakuratan data. Yang ketiga itu mendukung pengambilan keputusan yang objektif. Yang keempat meningkatkan transportasi analisis keuangan. Yang kelima itu memberikan dasar untuk keputusan investasi. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi ekivalensi. Yang pertama itu ada pemilihan kriteria indikator, yang kedua itu ada periode waktu yang sama, yang ketiga ada konsistensi metodologi, yang keempat ada konteks industri atau ukuran.
Yang selanjutnya ada langkah-langkah mencapai ekivalensi persyaratan. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada seleksi, yang ketiga ada penyesuaian data, yang keempat pengukuran yang relevan dan konsisten, yang kelima ada evaluasi dan konteks yang sama. Jadi ekivalensi itu persyaratan adalah kunci untuk perbandingan perusahaan yang adil dan akurat. Dengan menerapkan standar yang setara, analisis menjadi lebih objektif, mendukung keputusan investasi dan manajerial yang tepat. Baik, yang selanjutnya yaitu pertemuan ketiga, yaitu tentang penyebab dan dampak peningkatan produktivitas. Pengertian produktivitas itu merupakan komponen kunci bagi perusahaan atau lembaga untuk menciptakan tujuan kualitas sumber daya manusia. Sangat memengaruhi tingkat produktivitas. Faktor seperti kepuasan gaji, kondisi kerja, dan pelayanan karyawan juga berperan penting. Produktivitas ini diukur melalui rasio output terhadap input, mencakup aspek kualitas dan kualitas. Yang selanjutnya itu ada penyebab peningkatan produktivitas. Yang pertama ada teknologi, yang kedua ada inovasi, yang ketiga ada pengembangan SDM, yang keempat ada perbaikan proses, yang kelima ada efisiensi sumber daya. Yang selanjutnya ada dampak peningkatan produktivitas. Yang pertama itu ada dampak positif. Dampak positif itu yaitu efisiensi, kualitas, pendapatan, daya saing, dan kesejahteraan. Sedangkan dampak negatifnya itu risiko kecelakaan kerja meningkat. Yang kedua ada stres dan kelelahan karyawan. Yang ketiga ada biaya investasi dan peralatan yang tinggi. Yang selanjutnya ada tantangan meningkatkan produktivitas. Yang pertama ada manajemen waktu. Yang kedua ada gangguan lingkungan. Yang ketiga ada kurang motivasi. Yang selanjutnya itu ada di pertemuan keempat, yaitu judul tentang manajemen produktivitas. Ada definisi produktivitas. Jadi produktivitas adalah rasio antara output, hasil, dan input sumber daya. Beberapa ahli mendefinisikan produktivitas sebagai berikut. Ada Handoko 2003, hubungan antara masukan dan keuangan sistem produksi. Yang kedua ada William J. Stephenson siklus. Produktivitas mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk efisiensi maksimal. Yang selanjutnya ada prinsip tujuan dan manfaat. Prinsip itu dalam mencapai tujuan dan efisien dalam menggunakan sumber daya. Tujuannya meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan keuntungan. Dan manfaat ada manfaatnya yaitu meningkatkan efisiensi, keuntungan, kualitas, inovasi, dan daya saing. Yang selanjutnya ada faktor meningkatkan dan menghambat produktivitas. Meningkatkan itu keterampilan karyawan, teknologi, manajemen waktu, motivasi, lingkungan kerja, proses bisnis efektif, dan komunikasi. Penghambatnya itu kurangnya keterampilan, stres, motivasi rendah, lingkungan kerja buruk, manajemen tidak efektif, dan gangguan. Yang selanjutnya ada metode pengukuran produktivitas. Metode itu ada 4. Yang pertama itu ada output atau input. Yang kedua ada total faktor productivity. Yang ketiga ada benchmarking. Yang keempat ada Six Sigma. Yang selanjutnya ada jenis produktivitas, yaitu tenaga kerja, modal, bahan baku, energi, dan jam kerja.
ada pengukuran produktivitas. Yang pertama itu produktivitas parsial. Yang kedua ada produktivitas total. Kelebihan dan kekurangan itu kelebihan produktivitas parsial itu mudah dipahami, tetapi mengembalikan faktor lain. Produktivitas total itu memberikan gambaran komprehensif tapi kompleks. Yang selanjutnya ada pertemuan kelima, yaitu tentang evaluasi produktivitas. Nah, produktivitas adalah konsep universal yang bertujuan menyediakan lebih banyak barang atau jasa dengan sumber daya minimal. Konsep ini mencakup perdagangan, sumber daya manusia, teknologi, manajemen, dan energi untuk meningkatkan standar hidup masyarakat. Yang pertama itu ada definisi produktivitas. Produktivitas adalah perbandingan antara output atau hasil dan input sumber daya. Konsep ini meliputi efisiensi produksi, sikap mental untuk terus meningkatkan kualitas hidup, interaksi antara investasi, manajemen, dan tenaga kerja. Yang kedua itu ada konsep produktivitas. Yang pertama ada sumber pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh ketersediaan alat, teknologi, dan manajemen. Yang ketiga ada peningkatan produktivitas tercapai jika output meningkatkan dengan input sama atau berkurang. Yang selanjutnya ada pengukuran produktivitas. Pengukuran ini digunakan untuk evaluasi sektoral, nasional, dan perusahaan. Manfaatnya itu meningkatkan keadaan karyawan, analisis efisiensi dasar intensif. Yang selanjutnya ada peningkatan produktivitas kerja. Yang pertama itu ada faktor kunci, yaitu tenaga kerja, manajemen, modal, dan bahan. Contohnya itu pendidikan, pelatihan, dan teknologi meningkatkan kualitas sumber daya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Yang pertama ada kemampuan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Yang kedua itu sikap, moral, dan kepuasan kerja. Yang ketiga ada lingkungan, fasilitas, dan sistem kompensasi. Yang keempat ada motivasi dengan untuk mencapai tujuan. Yang kelima ada upah, gaji, atau yang sesuai dengan peraturan. Yang keenam ada pendidikan, latar belakang pendidikan, dan pelatihan. Yang selanjutnya ada penilaian kerja. Yang selanjutnya ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah hasil kerja karyawan yang diukur berdasarkan kemampuan, motivasi, dan pemahaman tugas. Penilaian itu kinerja digunakan untuk evaluasi berkala dengan tolak balik ukur objektif. Yang selanjutnya ada pertemuan ke-6, yaitu materinya tentang perencanaan produktivitas jangka panjang dan jangka pendek. Langsung ke pembahasannya, yaitu perencanaan produktivitas. Nah, proses strategis untuk mengoptimalkan sumber daya, waktu, tenaga kerja, teknologi guna mencapai hasil maksimal dan manfaat. Ada individu, itu efisiensi waktu, mengurangi stres, meningkatkan fokus. Nah, organisasi, efisiensi operasional, kualitas produk, daya asing, kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya ada perancangan berdasarkan waktu. Jangka panjang itu fokus pada berkelanjutan investasi teknologi dan pengembangan SDM. Contohnya itu pengembangan produk inovatif dalam 5 tahun. Sedangkan jangka pendek fokus operasional harian seperti anggaran tahunan atau kampanye pemasaran. Selanjutnya ada penerapan prinsip SMART. Yang pertama itu ada spesifik, yang kedua ada
measurable, yang ketiga ada achievable, yang keempat ada relevan, yang kelima ada teamwork. Yang selanjutnya ada langkah-langkah mencapai target. Yang pertama itu tetapkan tujuan jelas, SMART. Yang kedua ada analisis proses kerja. Yang ketiga ada terapkan teknologi. Yang keempat ada pengembangan keterampilan karyawan. Yang kelima bangun budaya kolaborasi. Yang keenam ada pantauan. Yang kelima ada bangun budaya kolaborasi. Yang keenam ada pantau kinerja. Yang ketujuh ada kelola waktu efisien. Ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada internal, SDM, motivasi, keterampilan, disiplin, kesehatan. Yang kedua itu ada eksternal, lingkungan, kerja, teknologi, kebijakan, perusahaan, kondisi ekonomi. Yang selanjutnya ada tantangan. Yang pertama itu dinamika pasar dan teknologi. Yang kedua ada kompleksitas proses produksi. Yang ketiga ada kurangnya fokus atau motivasi karyawan. Yang keempat ada manajemen waktu buruk. Yang kelima ada keterbatasan fasilitas atau teknologi. Yang keenam lingkungan kinerja tidak kondusif. Yang terakhir, pertemuan ketujuh itu membahas tentang productivity, improvement, and sustaining. Ada latar belakangnya, yaitu produktivitas dan berkelanjutan adalah dua aspek kunci dalam pengelolaan bisnis modern. Produktivitas mengukur efisiensi menggunakan sumber daya input untuk menghasilkan output. Sementara berkelanjutan berfokus pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang selanjutnya itu ada strategi peningkatan. Yang selanjutnya itu ada peningkatan. Yang selanjutnya ada strategi peningkatan produktivitas. Yang pertama itu ada penggunaan teknologi. Yang kedua ada pelatihan SDM. Yang ketiga ada optimalisasi proses bisnis. Yang selanjutnya ada implementasi keberlanjutan. Yang pertama ada efisiensi energi. Yang kedua ada pengelolaan limbah. Yang ketiga ada tanggung jawab sosial. Baik, segitu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu, yaitu produktivitas dan berkelanjutan saling mendukung. Teknologi, pelatihan SDM, dan optimalisasi proses adalah kunci peningkatan produktivitas. Keberlanjutan dicapai melalui efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan CSR. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.